Film yang berjudul Di Ambang Kematian ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Ada sebuah keluarga yang hidupnya bisa dibilang lumayan makmur, namun di balik itu semua ternyata ada pesugihan dan persembahan kepada iblis. Dan iblis itu mulai meminta tumbal nyawa manusia kepada keluarga tersebut. Gimana kelanjutannya? Siapkan dulu cemilan kalian, jangan lupa matikan lampu, dan inilah dia alur cerita film Di Ambang Kematian. Di tahun 2001, bulan Desember, kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan yang bernama Nadia. Nadia mempunyai bapak, Mas Yoga, dan ibunya yang sedang mengidap sebuah penyakit. Mereka di sana tinggal di sebuah rumah yang sedang direnovasi. Si ibu terlihat sangat prihatin. Kulit-kulitnya terlihat seperti membusuk dan bernanah, entah apa yang terjadi kepadanya. Namun di sini Nadia memberikan bubur kepada si ibu dan berbicara kalau nanti malam tahun barunya itu kita rayain di rumah aja seperti biasanya, agar si ibu bisa sedikit terhibur. Lalu pas Nadia mau menyuapi ibunya, si ibu berbicara kalau Nadia harus nurut sama bapaknya, kalau Nadia mau selamat. Lalu kemudian tiba-tiba ibunya memuntahkan darah dan Nadia seketika kaget. Lalu dia pun memanggil ayah dan Mas Yoga untuk menolong ibunya. Dan si bapak setelah melihat kondisi ibunya, dia langsung pergi dari kamar itu. Dan Yoga pun mengejar dan bertanya-tanya kenapa bapak tidak menolong ibu. Si bapak pun membuka sebuah pintu dan masuk ke dalam sana sendirian. Dia meminta tolong untuk tidak menyakiti istrinya. Dan setelah itu, tiba-tiba ibu mereka merasa baikan. Dan dikarenakan malam itu adalah malam tahun baru, mereka merayakannya dengan makan bersama. Mereka sangat bahagia melihat si ibu yang sudah baikan. Mereka makan bersama seperti keluarga harmonis pada umumnya. Lalu si ibu pergi ke dapur sendirian, yang kemudian disusul oleh Nadia yang mau ambil air minum. Dan di sana dia melihat si ibu yang memasukkan kepalanya ke dalam air yang mendidih. Si bapak pun bergegas menolong si ibu, namun sayang semua kulitnya sudah melepuh dan habis termasak air. Mereka pun membawa si ibu pergi ke rumah sakit. 3 bulan kemudian setelah itu kematian si ibu, si bapak mempunyai usaha jual sembako. Dan tokonya itu sangat ramai pelanggan. Bahkan pelanggan dari toko sebelah tiba-tiba pindah ke tokonya si bapak. Sementara itu di rumah banyak orang-orang yang sedang merenovasi rumah mereka. Di sini Nadia menemui Yoga untuk membantu mengerjakan PR-nya. Namun Yoga malah melamun di tempat itu. Dia merasa aneh kepada bapaknya. Karena bekas darah dari si ibu itu malah dipasangin keramik, bukannya dilap doang juga darahnya bakalan hilang. Namun Nadia di sini mencoba meyakinkan Yoga untuk tidak berprasangka buruk kepada si bapak. Kemudian Yoga melihat ada keramik yang bergeser sendiri. Lalu Yoga pun melihat lebih dalam dan tiba-tiba Lalu kemudian pada saat mereka makan malam, Yoga marah kepada bapaknya karena Yoga mengira kalau bapaknya itu yang membuat ibu meninggal. Dan karena ibu tidak bahagia, makanya dia jadi bunuh diri. Mendengar itu, si bapak pun menampar Yoga dengan sangat keras. Dan itu membuat hati Yoga semakin terluka. Nadia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak tahu harus membela siapa. Apalagi dia hanya seorang perempuan. Mereka berdua sangat kangen dengan sosok ibu mereka. Pada saat tengah malam, Yoga pergi keluar karena dia mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil namanya. Hingga Yoga akhirnya tiba di dapur dan melihat sosok ibunya. Setelah itu Yoga pun bersembunyi karena ada si bapak yang datang untuk mengambil golok. Yoga pun kemudian mengikuti bapaknya itu, hingga si bapak masuk ke ruangan yang sering dikunci oleh si bapak dengan membawa seekor kambing hitam ke ruangan itu. Yoga tentu penasaran yang akan dilakukan oleh bapak itu. Dia pun mengintip bapak itu lewat lubang kunci pintu, dan dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di ruangan itu. Scene pun lalu beralih ke 9 tahun kemudian. Mereka kemudian mencincang daging kambing itu, lalu mereka membagikan daging itu ke tetangga mereka. Dengan hati penuh kesalahan dan penyesalan, mereka terpaksa melakukan itu semua hanya untuk keselamatan hidup mereka sendiri. 6 bulan kemudian hidup mereka terlihat berjalan seperti biasanya. Tidak ada gangguan dan pekerjaan ayahnya lancar seperti biasa. Mereka berdua sangat kangen kepada sosok sang ibu. Dia telah berani berkorban untuk hidup mereka.
Malam itu adalah malam tahun baru. Mereka bakar-bakar jagung bersama untuk merayakan tahun barunya. Namun karena Yoga kedinginan, dia pun pergi ke dalam untuk mengambil jaketnya. Tapi dia malah didatangi oleh setan sembahan bapaknya. Dan setan itu membanting-banting Yoga hingga Yoga pun akhirnya mati pada saat malam itu juga. Yoga pun kemudian digotong untuk segera dimakamkan. Si bapak berterima kasih kepada para warga karena telah datang ke rumahnya. Namun si bapak kemudian menyuruh mereka semua untuk pulang ke rumah masing-masing karena takutnya para warga penasaran apa yang terjadi kepada Yoga. Lalu pas Nadia mau menutup pintu, dia akhirnya bisa melihat sosok yang ada di rumahnya. Dia pun menutup mata dan telinga sama seperti yang sering dilakukan oleh Yoga. Beberapa hari kemudian setelah itu, di toko terlihat banyak sekali pelanggan yang datang ke tokonya. Namun dia sadar kalau itu semua ada bayarannya. Dia sadar kalau setan itu masih meminta tumbal nyawa manusia setelah istrinya mati 10 tahun yang lalu. Dan sekarang malah Yoga yang ikut menjadi korban juga. Di tempat lain, Nadia kepergok meminum obat antidepresi oleh Nabas. Nabas sering melihat Nadia kayak orang yang sedang ketakutan dan bertanya sebenarnya apa yang Nadia takuti. Nabas tidak tega semua orang di sekolah selalu menertawakan Nadia. Nadia sering dianggap aneh oleh mereka. Namun Nabas tidak melihat Nadia sebagai orang yang aneh. Nabas melihat Nadia sebagai orang yang perlu pertolongan. Oleh karena itu, Nabas siap mendengarkan semua curahan hatinya Nadia. Namun Nadia terlihat belum siap untuk bercerita. Nabas pun kemudian menyuruh Nadia untuk menuliskan semuanya di sebuah buku. Tuliskan semua hal yang pengen kamu ceritain di buku itu. Karena buku dapat menerima cerita kamu tanpa dia harus menghakimi cerita kamu. Malam harinya pas Nadia lagi menulis, dia mendengar suara bisikan dari ruangan sebelah. Dan pas dia cek, ternyata itu adalah setan yang mencabik-cabik tubuhnya Yoga. Setelah kejadian itu, Nadia pun mengalami luka cakar di lengannya. Nadia sangat ketakutan karena bisa jadi dia juga akan menjadi tumbal selanjutnya. Karena sebelumnya juga Yoga punya luka yang sama seperti Nadia. Lalu setelah itu si bapak pun membawa Nadia ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Hingga malam pun tiba, mereka sedang berada di tengah hutan. Tiba-tiba ada orang berada di depan mereka hingga mereka pun mengalami kecelakaan. Kemudian Nadia pun terbangun di sebuah rumah dan mendengar si bapak sedang berbicara dengan seseorang yang ternyata itu adalah seorang dukun yang dulunya mempertemukan si bapak dengan setan itu. Si bapak meminta tolong untuk melepas semua perjanjiannya, namun dukun itu tidak bisa melakukannya karena sekarang itu sudah menjadi urusan si bapak dengan setan itu. Dan di sini terungkap kenapa setan itu meminta tumbal nyawa manusia, karena si bapak telah melanggar akad perjanjian. Awalnya setan itu akan memberikan harta yang cukup dengan imbalan kepala kambing hitam tiap tahunnya. Namun si bapak malah meminta lebih, hingga si setan itu ingin nyawa manusia sebagai gantinya setiap 10 tahun sekali. Kematian si ibu dan Yoga itu adalah ulah bapaknya sendiri yang tidak dia sadari. Itu menjadi kesalahan yang fatal buat si bapak. Dia pun menghancurkan semua sembahannya. Dia menjual semua barang-barang di rumahnya, mobilnya, serta toko sembakonya. Dia ingin mencari jalan keluar atas kesalahannya di masa lalu. Sebagian hasil dari semua itu dia sumbangkan ke berbagai yayasan. Dan rumah itu juga rencananya akan dia jual. Si bapak sudah tidak peduli lagi dengan harta. Dia kini akan mencari jalan keluar supaya Nadia bisa selamat. Singkat cerita, mereka berdua melakukan sebuah perjalanan untuk mencari pertolongan. Si bapak berniat untuk datang ke dukun-dukun di seluruh Pulau Jawa. Dia melakukan itu untuk menyelamatkan putrinya. Namun tidak ada satupun orang yang mau menolong mereka. Sudah bertahun-tahun mereka berkelana. Yang diharapkan hanyalah satu, yaitu keajaiban.
Bapak sangat menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Bahkan dalam mimpi pun Bapak tidak pernah menemukan ketenangan. Namun di depan Nadia, dia menunjukkan bahwa dia itu kuat dan mampu menyelamatkan Nadia. Hingga 9 tahun kemudian mereka bertemu dengan seorang dukun buta yang memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau yang si bapak lakukan itu tidak pernah ada jalan pulang, yang ada hanya tujuan akhir, yang artinya si bapak tidak bisa menghentikan kematian Nadia. Pada saat pergantian tahun, Nadia akan menjadi tumbal seperti ibunya dan juga kakaknya. Tidak ada yang bisa menolong Nadia. Bapak pun sedikit edan dengan kenyataan tersebut, namun Nadia menerima semua itu. Daripada capek, lebih baik menerima ajalnya saja. Dia senang bisa menghabiskan waktu bersama bapaknya, dan kini dia sangat sayang kepada bapaknya itu, karena bapak telah mau berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, walaupun akhirnya Nadia harus menjadi tumbal juga. Nadia bertemu dengan Nabas dan berterima kasih kepadanya. Nadia memberikan bukunya kepada Nabas. Itu adalah semua curahan hatinya Nadia. Dan pada malam harinya Nadia tidak ingin bapaknya melihat Nadia. Nadia tidak mau bapaknya menyaksikan Nadia disiksa. Nadia ingin sendiri di akhir hidupnya. Mereka berdua tidak sanggup menahan air mata, karena malam itu adalah malam perpisahan mereka berdua. Si ibu, Yoga, dan Nadia menjadi tumbal atas perbuatan bapaknya. Rumah itu kini tidak terisi lagi oleh apapun, kecuali si bapak yang hatinya penuh dengan penyesalan. Dia tidak pernah menyangka kalau perbuatannya itu bisa menghancurkan hidupnya. Dia hanya ingin membahagiakan keluarganya, selalu melihat anak-anaknya tersenyum dan bahagia.